Salawatullah
illallah, la ilaha 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 illallah. صلاة عبد قلت وضاقت حيلته صلاة عبد قلت وضاقت حيلته يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله إذا ضاقت بك الأحوال يوما فكسار صل على محمد إذا كنت في ذكر أو في فقر أو في مرض فأكثر الصلاة على محمد وصلى الله رب العرش أشرف على عبده صلى على محمد وفي أزغل يصلي الله ربه مئة ولا تنسى الصلاة على محمد وفي مئة يصلي الله رب العرش فلا تنسى الصلاة على محمد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله وأنت لا يا إلهي وأنت لا يا إلهي وأنت لا يا إلهي وأنت لا يا
وانطلق يا الله ويا عديد أنت العديد وكل شيء همنا يا ذنوبي منك يا عديد قلبي قلبي وقلبي لقلبي سير خادمي ونور عرفاني حبل عقلي وكلم روحي ولنفسي وهوى همالي قل يا عليم أنت العليم قال آمنا العليم وكل شيء همنا يا ذنوبي منك يا عليم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum ya malaikat jaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya syahidi Abdul Qadir Jalan. Assalamualaikum Sayyidina wa Rasulina Syahman sahibul wafatajul arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura habibina wa qurrata a'yunina qabla kulli khalqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وجعله رحمة للعالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله بصفاته العلية وشمائله الردية نبينا محمد ختم النبيين وآله المطهرين وصحبه المهتدين أجمعين أما بعد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Hadratul Mukarramin, para ustaz, jemaah MDNH. Siapa itu? Yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, iradahnya, dengan ilmunya. Malam hari ini kita dijalankan oleh Allah, dipertemukan kembali oleh Allah. Semoga kita senantiasa bersama dunia dan akhirat kita. Dan senantiasa Allah membimbing kita di dalam kebaikan, dan senantiasa kita adalah
termasuk orang-orang yang merindukan Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah mentakdirkan kita adalah menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk belajar berzikir dan sekaligus adalah mengamalkan sholawat. Dan adapun saya yang bicara ini adalah bukan orang baik. Sebenarnya tidak pantas untuk menyampaikan kebaikan kepada bapak-bapak sekalian. Mungkin juga kurang layak mengajak Anda dalam kebaikan karena saya. Tetapi menasihati bukan berarti lebih mulia, dan yang dinasihati bukan berarti hina dari semua. Ya. Saling menasihati adalah bentuk wujud ukhuwah tadi, dan diperintahkan oleh Allah, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kalau harus menunggu orang yang memberikan tadkirah itu adalah orang yang sudah sempurna, yang sudah baik. Maka untuk menasihati, maka lalu kapan keindahan Islam akan terwujud? Ya. Jadi wayahna kalau abah yang menyampaikan itu masih orang buruk, orang kotor, orang tadi. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk belajar baik dari semuanya. Pada malam hari ini, ya insya Allah kita akan coba, ya. Ada beberapa hal yang abah sampaikan adalah yang berkaitan dengan kemuliaan Rajab, kemuliaan Sa'ban, dan kemuliaan Ramadan dari semua. Karena yang namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah itu seharusnya dari Muharram dari semua. Tadi. Itulah kenapa Muharram itu diperhitungkan sebagai bulan hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah. Tadi. Maka dikatakan yang orang yang sampai kepada a'dhamu darajatan 'indallah ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang mendapatkan kemenangan. Siapa orang yang menang itu yubasyirhum rabbuhum birahmat. Maka orang itu akan dibenarkan dengan rahmat Allah. Rahmat itu rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan akan turun ridho Allah dan waridwan wa jannatil lahum fiha na'imun muqim, dan dia akan masuk ke dalam surga dengan abadi di dalamnya. Itulah Muharram. Kemudian Muharram Safar itu adalah perjalanan. Setelah kita mengambil itikad di Muharram untuk perjalanan rohani, lanjutkan dengan Safar. Naik. Sampailah kepada mulut, lahirkan diri kita. Ya. Kemudian silih mulut, sempurnakan. Setelah kita lahirkan diri kita. Karena kata Nabi Isa alaihissalam, tidak akan sempurna seseorang itu kecuali dia terlahir 2 kali sebagaimana ayam. Yang pertama diteteskan oleh induknya, yang kedua adalah menetes dari dirinya sendiri. Demikianlah diri kita. Awalnya kita dilahirkan oleh ibu kita, menjadilah bayi hakiki menjadi bayi maknawi, ya. Kemudian setelah kita melahirkan diri kita dari diri kita menjadi bayi hakiki yang disebut dengan tiblul ma'ani. Nah, makanya di bulan Rajab setelah kita naik dari mulut dan silih mulut, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, akhirnya masuklah bulan yang ke-7 dari semua. Maka 7 itu banyak makna dari semua, ya. Seolah-olah angka 7 bulan Rajab itu adalah bahwa menggambarkan bahwa la ilaha illa Allah itu 4 suku kata. Muhammad Rasul Allah 3 suku kata. Jadi seolah-olah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 4 suku kata dan 3 suku kata. Itulah kenapa dalam surat Al-Fatihah ada 4 nun. Tadi dalam Fatihah Bismillahirrahmanirrahim mim, Alhamdulillahirabbil alamin nun, Ar-Rahmanirrahim mim. Itu kalau diteruskan ada mim,
3 ada 4 nun dari semua dalam suratul Fatihah dari semua. Itulah kenapa suratul Fatihah itu disebut adalah Ummul Quran. Dari kata amma ya segala sesuatunya adalah terkandung di dalam suratul Fatihah. Mereka katakan mufatahah itu adalah dengan kita mengerti kunci suratul Fatihah dari semua tadi. Itulah 7 nanti selanjutnya bahwa penciptaan alam pun dari alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ansam, alam insan ada 7. Kemudian nafsu kita pun turun dari kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainah, mulhimah, lawam, amarah 7. Inilah yang harus kita fahami dalam diri kita. Jika kita bakal hidup di benua yang 7, dalam seminggu jumlah harinya ada 7 dari semua. Dan tubuh kita ini adalah terbagi dalam 7 bagian dari kepala, leher, tangan kanan, tangan kiri, badan, kaki kanan, kaki kiri adalah perlambang suratul Fatihah. Nah makanya nanti maka kita ini harus melaksanakan sholat. Maka sholatnya itu sah adalah pertama harus berwudu dengan 7 air mutlak, tidak boleh air yang lain. Barulah kita harus melaksanakan takbiratul ihram dengan 7 rukun qalbi. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, kemudian tabdi, tab atau tubadi dari semua. Kemudian kita bisa sholat harus membaca ayat yang 7. La sholata liman la yaqra bi Fatihah. Tidak ada sholat yang tidak membaca surat yang 7 tadi semua. Tadi inilah yang gambaran pada kita. Jadi semuanya kalau Abah bahas banyak 7. Itulah Rajab. Makanya Rajab adalah rahmat. Rohnya adalah rahmat Allah turun pada kita. Kemudian nah, karena kita sudah bahaslah Rajab, Abah tidak usah bahas lagi. Tapi yang paling inti adalah sekarang kita masuk bulan kedua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban inilah bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang sebetulnya kalau ingin kemuliaan bulan Sya'ban, ya dulu zaman Nabi Ibrahim dikisahkan oleh baginda Nabi Ibrahim sangat mengharapkan keturunan sampai beliau harus poligami dengan setelah menikah dengan Sarah, dan beliau pun akhirnya menikah dengan Siti Hajar. Dari Siti Hajar beliau punya putra namanya Ismail. Tapi pada saat beliau sudah meninggalkan Ismail di Mekah, beliau kembali lagi kepada ke Palestina, menemui istrinya yang bernama Sarah. Jam 2 malam didatangi oleh tamu jam 2 malam. Itulah sifat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Maka beliau pandang, dia lihat di ruang tamu ada tamu bergamis putih, tampan semua. Maka beliau tanpa melihat lagi menemui dulu tamu, langsung dia bilang kepada Sarah, ada punya makanan apa? Tidak ada. Ya sudah, potonglah lembu. Ada anak lembu, anak sapi dipotong, bikin gulai malam-malam. Itulah luar biasa Nabi Ibrahim. Nah setelah makan, setelah disiapkan, Nabi Ibrahim baru menemui tamu itu. Padahal kalau kita bapak datang jam 2 ada tamu ngetok, dibuka nggak? Bisa diusir. Inilah makanya kita ini harus membiasakan sesuatu perkara yang sebetulnya kelihatannya berat. Nah inilah kayak Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kayak begitu tadi semua. Maka begitu akhirnya Nabi Ibrahim siapin makan, tamu itu pada, tapi pas Nabi Ibrahim disuruh makan gak disentuh juga. Akhirnya mereka berkata, aku malaikat. Wah kata Nabi Ibrahim, tadi repot-repot gua masak, aku gak makan. Kalau lihat iya duduknya ngangkang tadi semua. Nah aku hanya menjengukmu ya Ibrahim, tapi karena engkau telah memuliakan aku sebagai tamu sehingga engkau repot-repot masak, maka aku akan sampaikan, aku sudah minta izin Allah, maka Sarah akan punya anak yang bernama Ishak. Jadi Nabi Ishak itu adalah karena gara-gara Nabi Ibrahim tanpa marah
jam 2 malam diketok orang, dan dia nggak usah mikirin tadi. Kalau kita boro-boro bangun aja kagak, ini sampai mau motong dulu sapi, kebayangnya bikin jeroan gitu kan tadi, ribet amat, cek kurang. Itulah Nabi Ibrahim Khalilullah, luar biasa. Nah, itulah yang Nabi ceritakan. Waktu Usamah bin Zaid berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa aku perhatikan Usamah bin Zaid itu seumur Hasan Husain. Pada saat perang Badar belum ikut karena masih umur 10 tahun. Tapi pada saat perang Uhud sudah berumur 15 tahun, sudah menjadi panglima perang. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Termasuk Nabi ada selalu mendoakan beliau bersama Hasan dan Husain. Maka beliau kalau duduk, Usamah di sebelah kiri pegang paku sini, Husain sebelah kanan. Beliau seperti Allah, muliakanlah Husain dan Usamah. Inilah hadis ini dikisahkan dari Usamah bin Zaid. Bertanya beliau kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di bulan Sa'ban ini aku perhatiin lebih banyak saumnya dan lebih banyak ibadahnya bahkan dari Rajab?" Akhirnya kata Nabi, itulah kisah barusan. Kalau kita melakukan amaliyah di bulan yang dianggap baik oleh orang, kalau biasanya orang mau rajin ibadah di bulan apa? Puasa, Ramadan, terus apa lagi? Rajab, atau mungkin di awal-awal Muharram. Kalau Safar jangan ibadah, bulan kawin anjing. Nah, ini ngaco. Disitulah sebetulnya ibadah yang mulia itu. Ya gini aja lah pada bahasanya. Misalnya saya ke India, sampai di India saya sholat. Itu negara yang jumlah penduduknya hampir 2 miliar. Saya sholat di situ. Walaupun sholat saya jelek, itu kelihatan sama malaikat. Karena cuma satu-satu yang nyala. Artinya makanya tadi, kenapa mereka orang-orang para da'i ilallah itu suka dakwah di tempat maksiat. Datang tempat maksiat, berdakwah tempat maksiat, berdoa di tempat maksiat. Di mana tempat itu dianggap bukan tempat mulia, disitulah akan terdengar nyaring ke aras. Kalau kita di tempat ijabah, maka kita ngedoa. Ada wali digigit doa kita nggak kedenger. Ini apa hawar-hawar itu ya? Apa itu ngek tadi. Bagaimana mungkin? Coba doa kita mau didengar. Ya. Nah itulah tadi semua. Ya. Akhirnya Nabi berkata, ya, bahwa inilah Sa'ban tadi semua yang luar biasa, memiliki kemuliaan yang luar biasa. Sa'ban itu tadi semua. Ya. Dan dikatakan baina Rajab wa Ramadan. Nabi berkata, lakukanlah di situ amalnya. Bahkan maaf, Said Al-Maliki Al-Hasani ya, tulis di kemarin korat-korat ya, menulis dalam beliau menulis kitab ya, Mada fi Sya'ban ya. Sayyid Alwi Maliki Al-Hasani radhiyallahu anhu. Semoga Allah memuliakan beliau. Ya. Adalah guru kita dari semua ya beliau. Jadi beliau menuliskan tentang kemuliaan bulan Sya'ban di semua. Dan beliau di dalam buku kitabnya itu baca bahwa kenapa Sya'ban juga adalah mulia, karena di bulan Sya'ban itulah Rasulullah setelah diejek oleh orang Yahudi karena kiblat berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi orang Yahudi itu nari-nari, wah Muhammad Eliesia yang harap kain, cek orang Yahudi. Nabi di bulan Sya'ban itu mendoa kepada Allah. Akhirnya datanglah keputusan, kan 16 bulan kiblat kita itu pindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi akhirnya berdoa kepada Allah di bulan Sya'ban itulah pindah kembali. Maka disitulah bawallu wajhaka syatrul Masjidil Haram itu adalah kembali bahwa dikembalikanlah kiblat itu adalah ke arah Masjidil
Muharram. Itu juga terjadi pada bulan Sa'ban. Nah, yang hebatnya Rajab dan Sa'ban, kenapa doanya Allahumma barik lana? Barik adalah memohon keberkahan. Ada ulama yang menjelaskan berkah itu ada kata birkah. Birkah itu sumur. Tadi apa kita udah ngobrol. Karena sumur yang baik itu akan mengalir airnya. Airnya bening dan terus mengalir. Kata Ali bin Abi Thalib, ditanya oleh Luqman, ya Amirul Mukminin, apa itu dari kata berkah itu? Kata Ali bin Abi Thalib, kamu melihat kambing di tempat kita? Iya. Banyak nggak? Banyak. Anjing di padang pasir banyak nggak? Banyak. Yang sering dipotong anjing apa kambing? Kambing. Kalau di Arab itu tiap hari makan kambing. Tadi. Sekarang kamu tengok. Tadi. Kalau lahir yang banyak itu anjing apa kambing? Kata Luqman, anjing. Anjing itu bisa anak 6. Kalau kambing paling banyak 2. 3 itulah hebat. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, sekarang yang nampak banyak dan dikonsumsi orang apa? Kambing. Itulah berkah. Nah, Rajab itu, bahkan ada ulama lain mengatakan, apa itu berkah? Di mana keberkahan Rajab dan Sa'ban itu? Ada ulama mengatakan berkah itu seperti bagaimana dulu dunia ini hanya Adam, kemudian ada Hawa. Sekarang berapa jumlah manusia? Kata ulama itu dulu tahun 400 Hijriah. Nah, sekarang kalau dihitung lagi, ternyata cucu cicit Nabi Adam ini ada 8 miliar. Itulah berkah. Pina 2 jadi 8 miliar. Coba bayangkan kalau dari setiap orang 8 miliar. Ada lagi yang ulama mengatakan berkah itu seperti biji. Kamu tanam, dia tumbuh menjadi pohon yang besar, tumbuh dahan dan ranting berbuah ribuan. Kemudian dari biji itu ditanam kembali, akan terus tumbuh. Itulah amaliyah yang Bapak tanam di bulan Rajab. Makanya kemarin bagus kita santunan anak yatim. Kemarin masuknya bulan apa tuh? Sa'ban apa Rajab, Cek? Masih Rajab ya? Sama. Amaliyah yang kita tanam di bulan Rajab dan Sa'ban. Berbuat baik pada manusia, sedekah dengan harta, sedekah bisa dengan tenaga. Nah, ini termasuk mengeluarkan makanan. Maka kita doakan nih orang sana biar tambah sering lagi. Semoga orang Puri tambah berkah rezekinya, sehat jasmaninya, diberikan utuh hatinya dan makrifat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ya. Ini karena bulan Sa'ban ada keberkahan. Ini berapa? 1 ekor. Kalau 1 ekor itu jangan sampai kayak orang Lampung. Maka kalau di Lampung pun katanya nabrak ayam 1, itu dendanya itu bisa sampai 1 miliar. Ditanya, kamu nabrak ayam saya? Iya. Itu ayam betina. Setiap telurnya itu 20. Dan telurnya netes semua perempuan. Dan masing-masing bertelur lagi 20. Makanya kalau ada satu daerah di Lampung, pernah dengar nggak? Ayo, kamu nabrak motor, ayam bisa mintanya itu, wah rumah Mercy, sapi 50. Karena dia bilang ini itu sampai berapa generasi. Aduh ngeri kan. Ya, itulah ya berkah. Jadi berkah itu akan terus bertambah dari semua tadi. Nah, yang Abah ingin bahas adalah malam ini juga karena ada lebih dari 25 pertanyaan yang berkaitan dengan sholat nisfu tadi. Nah, ada keterangan hadis ya. Karena dulu Abah pernah ditanya, "Bah, Abah ngamalkan sholat nisfu Sa'ban?" Ya. Bukankah di dalam kitab Irsadul Ibad itu disebutkan adalah bid'ah, munkarat, qobihah. Bid'ah itu berarti sesuatu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Qobihah itu adalah bid'ah yang paling buruk, udah nggak pernah dilakukan oleh Nabi, buruk lagi. Maka dijelaskan dalam sebuah keterangan dalam kitab Irsyadul Ibad,
siapa orang yang melaksanakan sholat 12 rakaat di malam Jumat pertama bulan Rajab, kemudian melaksanakan sholat 100 rakaat di bulan sholat nisfu sa, dan sholat nanti 17 rakaat di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan, itu adalah merupakan bid'ah qobihah. Bahkan dikatakan harusnya pemerintah menangkap mereka, dan mereka adalah termasuk orang yang berdosa. Dulu apa ada nyerang Ustaz kayak begitu? Memang ada di kitab Duratun Nasihin juga ada. Siapa yang melaksanakan sholat Rajab maka adalah bid'ah qobihah, maka disebut najis orang yang melakukannya. Oh, aduh, gagah. Bagaimana can kapangi jawaban anak cicingnya nggak hepem. Nggak ada apa-apa sederhana. Dulu pertama kali apa begitu? Pada saat pertama kali bertorikot ditanya oleh saudara sendiri, kamu sekarang ikut PKN? Iya. Dalilna naon? Tuh kudu pakai dalil. Cukup wajejen. Nah gitu kan tadi. Karena mual nggak mungkin uak jejen masuk ke dalam situ, kecuali beliau pasti sudah nyelam dalam soal dalil. Jadi kita cukup dalilnya uak jejen. Jadi saya mah begitu aja. Kenapa masuk situ? Uak jejen geus asup, piraku aing teu sombong. Haji Hasep kalau nanyakeun, naon wa dalilna? Waduh. Udah termasuk juga sholat roj. Kita udah berapa kali Gus di sini aja Gus? Udah berapa tahun melaksanakan sholat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah ya, udah hampir dari mulai depan lah ya. Mungkin udah kalau Abah sih udah ngamalin, udah di sini aja udah hampir 10 tahun kita ngamalin sholat nisfu Saban 100 rakaat tadi semua. Dulu termasuk punten ada Usben siapa tadi Kang di Nasihin bid'ah qobihah. Oh, sabada teh teh. Naon dalilna? Kitab Gunyah, Al-Gunyah. Kitab Al-Gunyah itu tulisan siapa? Tuan Abdul Qadir. Tapi kan Kang dalam kitab I'anatul Talibin dilarang. Jadi ada berapa kitab yang bicarakan tentang sholat sunat Rajab? Sholat sunat kamari ngamalkeun enggak Rajab? Waduh, cok si Marbot untung gua kagak mengamalin. Siapa kedul? Untung gua kagak ngamalin kata si Marbot. Kita di sini ngamalkan alhamdulillah. Saya tanya. Bagi saya cukup pengersa Abah dalilnya. Pengersa Abah ngamalin, Tuan Si Abdul Qadir, apakah Haji Asep ini perlu nanya lagi? Benar nggak? Gak usah. Apalagi? Ya, karena dalam kitab I'anatul Talibin itu yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ini ingat. Kalau ada dua ulama terjadi beda pendapat. Yang satu adalah ulama tasawuf, adalah sufi. Yang satu adalah fuqaha. Maka yang berkaitan dengan amaliyah tasawuf, maka peganglah ulama tasawuf. Karena kalau ulama tasawuf pasti dia juga fuqaha. Enggak mungkin dong ulama thariqat kalau dia pasti syariat juga. Kalau orang syariat belum tentu. Nah itu kan tadi. Kalau ngobrol antara SMP dan SMA, budak SMP belum tentu SMA, tapi orang budak SMA sudah pernah di SMA tadi. Makanya bapak sok ditampung, ayo kan dia diadu jeung aing. Bawah kitab sia. Nah, ternyata susur punya susur. Akhirnya termasuk Imam Ghazali dan Ihya menjelaskan. Jadi sholat nisfu Saban 100 rakaat itu ya dikatakan bid'ah qobihah ternyata, dan mereka menggunakan kitab I'anatul Talibin untuk menyerang kitab Gunyah Al-Gunyah Tuan Abdul Qadir. Nah, saya tahu, saya ngaji juga I'anah, tapi saya juga ngaji Al-Gunyah. Saya pegang Al-Gunyah saat itu karena anggap saya ada perbedaan
Ternyata tidak ada perbedaan pendapat. Di halaman terakhir kitab Ianatul Thalibin dijelaskan yang disebut bid'ah qabihah itu karena pada saat itu banyak orang yang tidak pernah sholat, kemudian setiap sholat nisfu Sa'ban diniatkan untuk nebus sholat setahunan ke haram. Tadi. Jadi bahasanya itu adalah niatnya adalah untuk mengkodok di haram. Tadi. Pokoknya saya niat mau sholat setahunan. Sama kayak orang pergi ke Mekah. Kan sholat di Masjidil Haram itu satu di Indonesia. 100 satu di Masjidil Haram 100 kali di 100 berapa? 100 kali 100.000. 100.000. 1.000 mah Kuba, Masjid Nabawi 10.000. Sementara Masjidil Haram itu 100.000. Waduh, dihitung kuanana. Satahun teh 335 poe. Dikalikan 5. Berarti aing sholat 2 kali oge di Masjidil Haram, bebas teh sebar tahun teh sholat. Nah, kayak begitulah kurang lebih. Ternyata ada di masa itu ada orang-orang yang kayak gitu, nggak pernah sholat. Atau ada keterangan kitab yang kedua. Dalam kitab dalam kitab Ianah itu ada 2 keterangan menjelaskan. Ada orang yang memang tahun kemarin setahun kagak sholat. Maka dia melaksanakan sholat sunat di malam nisfu Sa'ban itu. Karena dia tahu, dia ngerti malam nisfu Sa'ban itu amal itu dilaporkan. Maka dia tutup seolah-olah hutang. Maka itulah kita Imam Ghazali dalam Ihya mengatakan dari semua. Barang siapa di malam nisfu Sa'ban atau melaksanakan sholat sunat nisfu Sa'ban dan tidak diniatkan dengan kodoso maka disitulah kalau orang itu punya dosa sebanyak buih di lautan dia maafkan Allah, sebanyak pasir yang ada di lautan dimaafkan oleh Allah, sebanyak dedaunan, sebanyak jumlah makhluk itulah akhirnya. Bahkan dalam kitab Ianah juga dikatakan dari Hasan Al-Basri ada keterangan siapa orang yang melaksanakan sholat itu ya, maka dikatakan ada sebuah hadis ya, dikatakan bahwa Allah akan melirik orang itu 70 kali. Setiap lirikan Allah itu 70 ijabah doa. Jadi sebenarnya mah nanti dulu ada, termasuk keluarga saya dulu ada kan kiai semua. Dong sholat Rajab bid'ah qabihah. Apaan cara sholat sunat nisfu Sa'ban? Bid'ah qabihah. Oh, dari naon alasan naon? Eta Ianatul Thalibin baca. Teh nya omah nama maca badia teu baca kabeh. Jadi kalau bahasa perumpamaan kieu eta teh. Jadi salat nama teh dilarang, tapi dilarang sholat karena diniatkan salat rogoib itu diniatkannya untuk mengkodok sholat. Kalau Bapak sholat kemarin Rajab diniatkan kodok ente. Bapak selama setahun itu kemarin sholat enggak? Sholat. Berarti sholat Rajab boleh enggak? Luar biasa. Dan itulah kenapa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana. Karena itulah ada kemuliaan di sana. Ya. Jadi ini yang dikatakan. Nah, kemarin ada nanya sama saya adalah tentang kenapa sholat ini dikatakan adalah sholat apa? Khair. Khair. Khair itu artinya halus. Tapi sebetulnya kata khairun itu dari kata akhyarun. Berarti sebetulnya itu sholat anu paling halus. Oh, khairun itu tina akhyarun, itu sholat yang paling bagus. Itulah kenapa di bulan Sa'ban ini adalah baginda Nabi saum
lebih banyak. Ingat, dalam amalia kita dijelaskan dalam kitab bahwa laporan itu Allah melaporkan amal kita itu 3 kali. Allah melaporkan amal itu 3 kali. Yang pertama, laporan itu apa? Setiap hari itu amal kita akan dilaporkan. Tadi adalah setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Maka ada hadis baginda Nabi yang menjelaskan bahwa ada 10 malaikat siang dan 10 malaikat malam. Ganti shift nanti subuh. Itulah kenapa banyak hadis menjelaskan siapa yang dia malamnya mendirikan sholat malam, kemudian dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, diawali dengan sholat sunat fajar 2 rakaat. Itulah kenapa ada sholat lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu. Makanya kemarin ada orang miskin melamar orang kaya, dihinakan seorang kaya. Apa yang kau miliki? Insya Allah sholat fajar 2 rakaat. Loh, kok sholat fajar? Bapak kan mungkin ngarepin mobil. Apa artinya mobil? Saya sholat fajar 2 rakaat itu, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapak mau ngelawan Nabi? Akhirnya diterima dia. Takut bapaknya. Jadi cukup sholat 2 rakaat tadi semua. Apa yang kau akan perlihatkan pada diriku? Saya akan sholat fajar 2 rakaat, Pak. Itu tadi ya. Ini ya. Jadi setiap habis asar itu amal kita oleh Raqibun Atidun dicatatkan. Ada lagi amal itu akan disetorkan setiap Senin dan Kemis. Itulah kenapa baginda Nabi saum setiap Senin dan itulah baginda Nabi dalam hadis yang lain. Aku ingin pada saat amalku itu dicatatkan dan dilaporkan, aku dalam keadaan itu juga dalil kenapa di bulan Sa'ban beliau saum. Aku ingin pada saat laporan tahunan, aku pun dalam keadaan saum. Kurang mantenya. Untungnya nu diado euy. Mudah-mudahan lah saraya katutup. Nah, ternyata ini kan tadi apa? Di bait luhur dalam kitab Yanatul Thalibin yang namanya sholat khair itu teu meunang. Ternyata di bait panungtungan nu teu yang enggak boleh itu kalau niatnya adalah kodok tadi semua. Maka dikatakan haram hukumnya. Betul, itu mah jelas bid'ah qabihah. Bahkan di situ dituliskan ada sholat sunat khair, cuma sholatnya cuma 10 rakaat. Kalau dalam kitab Gunyah 100 rakaat. Setiap rakaat 10 al-ikhlas. Berarti 100 rakaat 1000. Waduh, kata saya, ringan ya. Arek milih anu 10 we. Tapi setiap rakaat kulhuna 100. Bahkan lebih lenan dan bisa poho kulhu. Coba. Allahu akbar. Allahu akbar. Coba 10 ge lila ieu 100. Bisa-bisa nangtung lila di luhur. Sok arek milih mana? Aja. Arek milih 10 tapi kulhuna 100. Ternyata kenapa disebutkan khair itu dikata akhyarun. Salat sunat ini adalah salat paling baik. Karena salat ini dijelaskan memiliki jumlah kulhu yang dibaca adalah 1000. Ternyata kenapa bisa 100 tapi bacaannya 10? Yang ini Yanatul Thalibin nyuruhnya 10 tapi 100. Artinya ternyata kita ini disuruh di malam
penyetoran buku kita disuruh baca kulhu 1000. Allahu Akbar. Ketemu keterangan Fadilah, siapa nu maca kulhu 1000 maka beak sakabeh dosana. Berarti nulis storke halus goreng. Eta tujuan tak kehead ulah nyalakeun Tuhan Abdul Qadir ceuk sia. Ngarti naon sia jeung Abdul Qadir didagor ku aing. Mata karena si Haji Asep mah geus bodoh, tolol, nuturkeun aing mah. Ieu mah dibahas teh bisa ada yang nanya. Sebetulnya Abah mah butuh dalil. Makanya dari dulu Abah males ngebahas orang nanya. Bah bid'ah mangga. Keur aing keur sia-sia. Nah, udah aing salat oge mahal mentak ribu maneh. Nah, inilah kenapa Tuhan Syekh Abdul Qadir adalah ternyata dari Kangjeng Nabi juga. Makanya tadi berarti sholat itu juga diamalkan oleh Rasulullah. Kenapa statusnya hadisnya dianggap sebagai hadis maudhu? Inilah yang kebagian. Maka lihat dalam Ihya Ulumuddin itu hampir separuh hadis yang dimasukkan dari 3000 hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin itu adalah dikatakan hadis maud. Inilah karena orang tidak ngerti. Yang taunya mereka itu hadis itu dari kutubus Nasai, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Atau beda. Karena mereka para aulia Allah itu sampai hari ini masih berkomunikasi dengan Rasulullah. Jadi, maka jangan aneh dalam kitab Sirrul Asrar banyak hadis yang tidak akan ditemukan. Saya ngobrol dengan Habib Nopal Al-Idrus. Padahal beliau menerjemahkan kitab Sirrul Asrar. Ini haji. Ini nggak ada di hadis. Saya bilang, Bib, ini yang nulis Tuhan Abdul Qadir. Ente habaib, Abdul Qadir juga sayyid. Jangan belagu. Dan dia adalah pelaku. Maka ternyata kesini, wah, para aulia Allah itu tiap hari bertemu dengan Rasulullah. Kalau kita bertemu, kira-kira bisa bertanya nggak ke Rasulullah? Makanya kenapa dalam kitab Hikam At-Tanwir bi Isqat At-Takbir, kitab Al-Futuhul Ghaib, Al-Futuhat Al-Makkiyahnya Ibnu Arabi, Insan Kamil Syekh Jili, Hakikatul Insan, ataupun dalam kitab, bahkan ada beberapa hadis yang Abah temukan nyari sumbernya dari mana dalam kitab Jamiul Mughni Syekh Muhyi Pamijahan nggak ketemu. Oh, ya jelas lah kalau mereka hari ini masih berkomunikasi dengan Rasul. Maka jangan aneh di kitab-kitab ulama tasawuf ditemukan hadis-hadis yang tidak Bapak temukan dari kitab hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasai dan lain sebagainya. Dan kitab Kutubus Sittah tidak akan ditemukan. Karena memang hadis itu adalah datang kepada mereka sendiri. Makanya kenapa amaliyah yang datang dari guru mursyid itu sebetulnya bukan bikin-bikinan sorangan, tetapi adalah langsung dari Rasulullah. Ini yang jadi pahami oleh kita. Ya. Jadi kalau Abah intinya, ayo kita amalkan sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat. Kuat gak? Kuat, insya Allah. Makanya tadi sholat sunat itu adalah harus dilandasi. Nah sekarang gini lah. Kenapa kita selalu dalam gerbang? Ilahi anta waridoka atini mahab. Bapak misalnya tadi ada bujangan tadi, siana aja siana. Hah? Nggak ada. Jamal. Disuruh orang tadi, suruh mikul, dibayar 50.000, tapi kemudian disuruh kekasih yang dicintai, nggak dibayar. Pilih mana? Bapak naik motor,
atau di kebun di sawah jeung mitoha atau nama motor lah gampang ngabonceng mito pada saat brek hujan kata bapak, wah hujan euy pak bisa masuk angin pak. Tapi kalau ngabonceng anaknya kabogoh, kalau datang hujan takut masuk angin nggak? Makin anteng angat. Berarti sebenarnya kita ini dalam ibadah itu kenapa pengen buru-buru? Karena belum mencintai Allah dengan sebenarnya. Pada saat bapak sama pacar mau lama mau sebentar. Oh, orang apel dari jam 8 saya nih sampai diusir mertua jam 1. Perasaan saya jam 1. Hah? Saya sampai jam salapan Pak. Jam 1. Astagfirullahaladzim, kurang antarnya di Bu Haji. Saya pacaran Bu Haji itu hampir 10 tahun. Tiap hari kita mancing kadang-kadang berdua tadi semua. Nah, tapi ya tadi kalau apel sok bawa waktu. Pertama udah tahu saya kalau udah papa mertua lewat. Oh jam 10 tah. Kalau M-nya 2 kali jam 10. Ah, bodoh teh kerja jam 10. Jadi kita udah pakai jam tangan. Nah, waktu itu belum ada HP. Biarin aja. M lewat ke itu. Kalian yang lagi saya. Oh, aduh tadi. Aduh, jangan kamu berdua. Pacapak lengan sur-sur tadi. Makanya lamun jeung Allah kita sudah menemukan kecintaan nikmat luar biasa. Makanya kadang-kadang abah kurang sok aya salat sorangan ayeuna. Lamun bobogohan resep abring-abringan, resep sorangan. Ha itu geus kartiwan ke. Makanya para aulia Allah teh lupa Sunan Muria naik ke gunung, abah sepuh ke Godebang. Tuan guru apa namanya kakek buyut saya Cikundul. Pernah naik ke Cikundul? Dulu itu nggak ada jalan. Kenapa? Saking sama aja kayak bapak ke pacaran dulu, nyangan rungkun. Belah mana ya? Supaya antang jeung kabogoh. Cari dulu. Belah mana ya? Sana ya. Oh. Dia cari-cari tempat bapak cari dari sini. Karena ingin kemesraan tidak mau berlalu. Sebetulnya itulah kenapa Robiah Adawiyah itu bisa 1000 pada saat kita dengan cinta melakukannya, maka tidak ada yang berat. Ajengan jajan pengasa uak bala cek uak lo uak boga kabogoh cek boga di ditu uak tuh paling borangan ku juri, bahkan harus melewati astana. Tapi gerbogoh kasih eta mah cenah malam Jumat jam 12 penting balik juri ditantang ku aing sok hati aing tan kateyon geus kabogoh lah ditu. Itulah maka ada bahasa orang mencinta itu si lemah menjadi kuat, si bodoh menjadi pintar. Itulah karena cinta. Nah, inilah yang riyadhah yang kita lakukan, dzikir yang kita lakukan, maka selalulah kita tunjukkan ilahi anta maha. Termasuk juga konsep doa. Ada yang nanya sama abah, kita sederhana konsep doa itu. Maka kata guru agung pengarsa abah, jangan meminta. Gini, kan kemarin abah membahas ashabul yamin, ashabul simal, golongan mukor, sabikun. Maka dalam konsep kepada Allah itu jangan meminta yang selain dia, tapi mintalah di dia. Ingat, Bapak pernah nonton film Mahabharata nggak? Pernah. Sebelum perang kan ada 2 pasukan, ada satu pasukan Pandawa, yang satu lagi pasukan Kurawa. Pasukan Kurawa lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak. Ada 100.
Pandawa ada. Nah, itulah 4, 5 pancer dan jadi Pandawa itu ada dalam tubuh kita, tapi Kurawa juga ada dalam diri kita. Itulah hakikat nafsu yang tidak, hakikat iblis yang tidak mau sujud pada Adam. Itulah hakikat Kurawa. Maka keinginannya banyak. Nah, dikisahkan dalam perang itu dikatakan oleh Dorna, satu-satunya yang bisa menang perang itu kalau ditolong oleh Krishna. Kata guru Dorna, karena dua-duanya juga, Pandawa gurunya Dorna, Kurawa gurunya Dorna, guru Drona, orang Dorna. Kalau di kita mah dalam wayang Dorna itu tukang apa? Adu. Entah asli nama. Ternyata dalam aslinya Dorna itu guru yang mulia luar biasa. Ini orang yang apa lah, dianggap sebagai Amin Rais gitu. Ini oleh mereka yang politik, naudzubillah. Ampun. Karena tukang adu domba. Ya contoh kan baik saeutik mah. Eta kecek batur kamakola tadi semua tadi. Udah, karena kata guru Drona, kalau kamu ingin menang, mintalah tolong kepada Krishna. Namanya juga Kurawa. Kalau Kurawa itu paling ambisi. Oh, dulu kata Duryudana, kata Dursasana, kata siapa kayak lagi Durjana. Berangkat. Kan Krishna lagi tidur karena dia itu selalu merasa mulia. Maka dia berdiri karena begitu sampai di sana Krishna itu lagi tidur, maka dia berdiri di belakangnya Krishna. Sementara Pandawa pintar, tawadu dia. Walaupun datang belakangan, berdiri di bawah kaki Krishna. Otomatis pada saat bangun yang dilihat Pandawa. Nah inilah, hati-hati. Nafsu itu kadang-kadang porongos eta tol. Tapi ujung-ujungnya mencelakakan dari semua. Udah, ternyata begitu Krishna bangun, yang dia pertama lihat adalah Pandawa. Akhirnya ditanya oleh Krishna, wahai Pandawa, kapan engkau datang? Pandawa belum menjawab, si Kurawa udah jawab belakangan, kami duluan. Nah, itulah selalu itu nafsu itu. Kurawa dalam tubuh kita ini memang selalu ambisinya luar biasa. Hari semua luar biasa. Nah, inilah maka kata Kurawa, kalau memang engkau duluan, kata Krishna, sebetulnya apa yang kau minta dari diriku? Wahai Krishna, kami diutus Guru Drona bahwa kami akan perang dengan Pandawa. Dan karena saya datang duluan, maka saya meminta apa yang kau minta. Aku minta senjata dan pasukan. Maka diambillah senjata-senjata sakti Krishna, termasuk juga puluhan ribu pasukan. Pikiran Pandawa, karena senjata saktinya sudah dikuasai. Wah, letih Pandawa. Tapi Pandawa, apa yang kau minta bagiku? Cukuplah wahai engkau Krishna bersama kami. Jadi ilahi anta maksudi, berdoa itu jangan minta makhluk Allah. Mintalah Allahnya. Pada saat kita bersama Allah, pada saat Ibrahim bersama Allah, bisakah api membakar? Pada saat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bersama Allah, bisakah pisau melukai lehernya? Pada saat Nabi Musa bersama Allah, tongkat bisa membelah lautan. Artinya, tapi pada saat Namrud tidak bersama Allah, walaupun pasukannya puluhan ribu, hancur, bahkan matinya dengan nyamuk. Cek Allah ya,
Siap boga pasukan 100.000 dipayahan ku aing kureungit coba kayak eta Allah tuh aya iseng kalo eta coba cek Abraham mungkin geus dilalakan Gusti anu teli amat ka abdi coba atuh abdi teh dipayahan teh ku pasukan nu loba supaya abdi gagah ieu kureungit bari disebutkan nyamuknya itu sayapnya cuma sebelah. Cek Allah itu macam-macam sama gua tadi semua. Ah ini. Itu pada saat Fir'aun pasukan yang banyak tidak bersama Allah, hancur nggak? Hancur. Artinya kalau ingin surga bersama Allah, kalau ingin menang dunia bersamalah Allah, bersamalah Krishna. Maka kata Pandawa, aku mau Krishna jadi apa? Kusir daripada pasukan apa namanya kereta. Aku kata siapa? Kata Arjuna. Iya. Akhirnya di penghujungnya perang itu akhirnya dimenangkan oleh Pandawa. Karena tadi karena Krishna apa nama Kurawa yang dia minta adalah makhluk yang dimiliki oleh Krishna. Ya otomatis pas dipanahin bos aing. Yang itu jago Pandawa strategi. Pada saat pasukan datang ngepung, begitu jangan lempar panah ke situ. Ada Krishna. Aduh ngapain punya pasukan kalau begitu? Inilah ya. Jadi itu sebetulnya siloka. Seharusnya kisah Mahabharata itu terjadi. Sesungguhnya setiap hari itu dalam diri kita adalah perang Barata Yuda. Adalah merupakan tadi Majinta Cekurawa. Entong tadi. Mending orang nongkrong di warung Rona. Bali suka karena soayarana. Kita main catur. Kurawa, Cek Pandawa. Tapi kalau Pandawanya udah kuat, ngaji. Oh, ada nih. Kalau perlu mau hayam. Ya. Ayolah tadi semua ya. Pahami oleh kita. Jadi intinya jangan bersandar pada makhluk. Jangan yang kita harapkan adalah bukan selain Allah. Bersandarlah pada Allah. Karena yang bersandar pada Allah siapapun dia akan menang tadi semua. Itu ya. Jadi itu saja mungkin ada pertanyaan gak yang berkaitan dengan apa namanya sholat. Nggak salah ya. Pokoknya kalau kita Iwan sebetulnya Abah tidak perlu menjawab. Pokoknya ngilu aja. Abah juga ngilu. Saluhureun sholat ngilu Pangarsa Abah Anom netepan kita ngiring netepan. Tuan Syabdul Qadir sholat kita ikut kita yakin itu cukup bagi kita. Makanya Abah nggak mau ngabahas saya dulu. Bid'ah sabar teuing. Kumaha we? Tapi karena sekarang ada yang nanya 18 orang yang nanya boleh nggak bahas sholat? Siat tekien masih nanya kene boleh sholat khair. Aduh siat berarti kamu itu belum yakin dengan pengarsa guru agung pengarsa apa tadi semua. Apalagi hari ini sudah diberikan selebaran kita datang untuk melaksanakan sholat nisfu Sa'ban itu hari Selasa malam. Kalau Abah harapkan saya berjamaah sama Abah. Insya Allah mudah-mudahan walaupun sekarang Abah sambil sholat lagi duduk, biasanya pada saat sholat kayak begitu, ruh itu lebih lumpat. Nah, ini kadang-kadang tadi. Ya. Sehingga sebetulnya kenapa kita lelah? Karena yang sholat jasa. Ruh mah capekna lantaran teu butuh ekstra jos. Ekstra josnya cukup la ilaha illallah itu ekstra josnya. Itu saja, mohon maaf tadi mari kita bacakan suatu Fatihah kepada teman-teman yang dari sana. Mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua dan kita senantiasa diberikan kemampuan untuk istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kurangan, marilah kita bacakan suatu al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi itu Mas Umar, siapa ibu siapa yang nitip itu ke saya itu? Ya Bapak ya.
Berkah ya Pak ya. Mohon atas kurang wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabi ayam kampung.